Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program kesaksian iman yang luar biasa ini. Dan saya merindukan Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Haleluya, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan berjumpa dengan seorang murtadin yang sekarang tinggal di Amerika ya. Ibu ini luar biasa sekali dan hidup dalam sebuah keluarga yang beda agama ya. Bapaknya Muslim dan ibunya Kristen, tetapi akhirnya ibunya ini membiarkan anaknya untuk membaca sebuah Alkitab. Kenapa ibu ini ingin membaca Alkitab? Ketika beliau hendak sholat, tiba-tiba ada suara yang mengatakan, bacalah Alkitab, bacalah Alkitab. Wow, ini luar biasa sekali. Ada suara yang begitu jelas, audible voice, didengar oleh ibu ini dan dia merasakan kuat dorongan itu membaca Alkitab. Sehingga ketika beliau sholat pun beliau tidak konsentrasi karena beliau ingin membaca Alkitab. Dan kesaksiannya adalah ketika beliau merenungkan firman Tuhan itu, beliau menemukan sebuah oase yang luar biasa. Tuhan menjamah hatinya dan kuasa Roh Kudus bekerja. Dahsyat sekali. Dan bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Saudari Islam dan seluruh keluarga itu beragama Islam, kami tidak pernah berpikir untuk salah satu dari anggota keluarga itu mengenal Kristus atau mengikuti Kristus, tidak pernah. Nah, waktu saya berumur 4 tahun, ya, mama saya bercerai dengan papa kandung saya. Bercerai dengan papa kandung saya, lalu menikah dengan papa tiri saya yang beragama Kristen. Dan saya dibesarkan oleh papa tiri saya. Begitu. Setelah itu, saya disekolahkan di sekolah Kristen PSKD, SMP saya di PSKD, yaitu Persatuan Sekolah Kristen Jakarta. Nah, disitulah awal mula saya bisa mengenal Kristus. Karena kenapa? Karena saya melihat pergaulan teman-teman saya yang luar biasa menurut saya ya. Beda sekali dengan teman-teman yang ada di rumah saya ya, tetangga-tetangga saya itu berbeda sekali. Jadi bukan saja saya sekolah, tetapi saya juga memperhatikan mereka punya karakter gitu di dalam bergaul bersama saya gitu ya. Kenapa sampai berbeda ya? Kenapa kok orang-orang Kristen kok baik-baik ya, baik-baik lalu murah hati gitu. Saya belajar dari mereka. Saya sangat-sangat enjoy ya bergaul dengan teman-teman saya yang di SMP, dan kita memang dekat satu sama lain, kita dekat ya. Lalu setelah itu singkat cerita, tiba-tiba saya ingin sekali, karena saya mencintai Tuhan. Saya pikir untuk berbuat baik itu pasti saya harus memakai jilbab, begitu. Jadi saya bilang sama Tuhan, besok saya mau pakai jilbab, karena saya mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Saya lebih mau mengenal Tuhan lebih-lebih lagi, karena pada saat itu saya tuh seperti, perasaan saya seperti kering ya, tidak ada. Kalau saya berdoa, saya nggak dijawab Tuhan. Lalu juga Tuhan juga nggak pernah menjawab setiap keinginan saya gitu. Jadi kalau saya mau sesuatu atau mau berbuat baik aja sedikit aja, itu nggak bisa gitu dalam satu hari. Saya nggak bisa berbuat baik. Contohnya, saya hari ini nggak mau marah gitu ya. Contohnya, ini contoh. Tapi ada aja yang buat saya marah gitu. Nanti saya marah sama adik saya gitu ya, marah sama tetangga saya gitu kan, teman-teman saya yang gitu, sesama lah, teman bermain.
Nah, saya mau berusaha untuk menjadi baik pada saat itu. Jadi saya berpikir, saya ini aja deh. Saya mau pakai jilbab aja biar mungkin Tuhan berkenan nih, gitu ya. Mungkin Tuhan suka kalau saya pakai jilbab, kan. Nah, malamnya pas saya mau pakai jilbab itu, eh, saya berdoa. Bukannya berdoa secara Kristen ya, ngomong aja sama Tuhan gitu. Lalu eh, saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan tolong ya Allah gitu. Saya bilang, ya Allah, tetapin hati saya untuk saya pakai jilbab gitu pada saat itu. Lalu saya mau sholat. Saya nggak tahu itu kayaknya hari Jumat gitu ya, karena itu udah lama sekali ya, waktu saya umur 16 tahun. Nah, saya pakai saya mau sholat. Pas saya mau sholat, ternyata nggak tahu kenapa Tuhan suruh saya ambil Alkitab gitu, karena kan mama saya udah Kristen duluan. Jadi saya ke kamar mama saya lah, saya pinjem Alkitab gitu loh. Saya bilang ke mama saya, Mah, aku mau baca Alkitab. Oh iya, itu ada di meja di kamar. Saya ambil sambil pakai mukena, sambil nunggu-nunggu ajan gitu, itu. Sorry ya, pokoknya gini. Pada saat saya mau itu saya belum sholat, jadi saya baru mau sholat gitu. Saya nunggu ajan, lalu Tuhan suruh saya ambil Alkitab, lalu saya lari ke kamar mama saya ambil Alkitab. Waktu itu saya mengikuti isi hati saya gitu ya. Lalu saya baca Alkitab sambil pakai mukena di kamar, di atas tempat tidur. Saya cuman iseng-iseng aja baca. Saya buka. Saat itu saya langsung buka ke Perjanjian Baru gitu ya. Saya seperti soalnya kata-katanya cara berdoa gitu. Di situ langsung ditulis cara berdoa gitu. Saya baca sedikit aja. Lalu saya kagum, wow, ini buku nggak pernah saya nggak pernah lihat buku kayak gini gitu loh. Saya pikir-pikir, selama hidup saya nggak pernah lihat buku kayak gini. Ini bagus banget gitu, ngajarin yang baik-baik gitu ya. Lalu setelah itu saya dengar ajan, saya sholat. Tetapi di situ udah kayak langsung ada keraguan gitu. Pada saat itu langsung ada keraguan. Saya langsung memikirkan itu, yang Alkitab itu. Saya pengen baca lagi gitu ya. Cuman kan ini udah mau sholat. Jadi saya bicara sama Allah ya. Ya Allah, kan Allah yang menciptakan saya, yang menghidupkan saya gitu. Saya bilang. Jadi saya nggak mau hidup saya sia-sia. Tunjukin saya yang mana yang harus saya pilih. Nah, jadi pada saat itu tuh saya udah ada keraguan, ya, karena juga nggak ada temen, maksudnya nggak ada temen yang yang bicara tentang, walaupun saya di sekolah Kristen, tapi nggak ada satupun teman yang bicara tentang Kristus sama saya, nggak ada. Jadi tidak ada teman yang bicara tentang Kristus, tidak ada. Mama saya aja yang udah masuk Kristen aja tidak pernah bicara tentang Tuhan Yesus sama saya, nggak pernah. Karena memang saya dididik demokrasi ya, jadi mama saya silahkan kamu agamanya Islam nggak apa-apa gitu loh. Malahan guru ngaji itu hadir di rumah saya gitu untuk mengajari saya mengaji pada saat itu. Jadi mama saya orangnya terserah gitu, nggak apa-apa gitu, nggak pernah nyuruh saya masuk Kristen, nggak pernah sama sekali. Jadi nggak tahu dari mana perasaan saya pada saat itu, saya nggak tahu dari mana perasaan saya, tapi saya bimbangnya malam itu, saya bimbang. Setelah saya memutuskan untuk memakai jilbab, besoknya itu, malamnya itu saya udah bimbang gitu loh. Nah, setelah itu ada kayak dorongan, waktu saya bilang saya nggak mau hidup saya sia-sia, saya mau mengenalmu lebih lagi.
Nah, lalu saya ada dorongan seperti saya mau ke gereja, besok saya mau tanya-tanya, begitu. Nah, udah gitu, besoknya, itu saya udah sholat aja, saya udah nggak beres gitu loh. Maksudnya, saya udah ngomongnya tuh udah, karena saya kan sempat baca Alkitab, dan saya tahu nama Tuhannya itu kan Yesus gitu ya. Jadi, saya udah langsung aja itu begitu, Tuhan, ini yang benar, ya Allah yang benar ini siapa? Tuhan Yesus apa Allah? Gitu-gitu. Saya udah ngomongnya udah begitu-begitu tuh waktu sholat itu ya. Lalu tiba-tiba saya ada dorongan itu untuk ke gereja, ya seperti yang saya juga sudah katakan kepada teman-teman saya. Kalau saya mau melakukan yang baik, saya tuh dengan action, ya, bukan dengan banyak berpikir, lalu stres dulu gitu yang kita alami, baru melakukan gitu ya. Kalau saya orangnya nggak begitu. Nah, waktu saya udah ada kebimbangan begitu, saya langsung ke gereja. Waktu ke gereja saya langsung, nggak tahu aneh ya, waktu ke gereja tuh saya nggak ada rasa takut, saya sendirian, naik mikrolet, saya ketok itu pintu gereja karena itu hari Sabtu ya. Saya pikir akan ada beberapa mobil di situ, saya pikir itu buka, jadinya saya ketok pintu, itu kan pintunya ditutup ya. Ada orang buka pintu, saya bilang, saya langsung bilang, saya mau masuk Kristen. Saya nggak bilang sama mama saya nggak bilang sama nenek saya nggak bilang dengan siapa-siapapun. Saya bilang langsung, saya mau masuk Kristen. Nah, pada saat itu dia bilang, nggak sembarangan kamu masuk Kristen karena kamu harus belajar Alkitab dulu. Dan harus katekisasi selama 1 tahun. Dan saya bilang, oke, saya ikutin. Nah, saya ikutin itu, saya rasa damai. Saya ikutin 1 hari, katekisasi, saya ikutin, saya duduk. Wow, saya tuh disambut dengan teman-teman saya yang luar biasa itu ya, banyak sekali teman-teman saya gitu. Ikut belajar Alkitab ya, saya bilang, wah, saya di sini nggak sendiri gitu loh. Jadi saya punya banyak teman-teman gitu ya. Wah, akhirnya ya kita having fun lah di situ ya. Kita enjoy gitu mendengar cerita-cerita waktu itu ya. Cerita tentang Yesus, cerita tentang nabi-nabi gitu ya. Saya dengerin, oh begini. Saya jadi saya belajar di situ. Saya belajar begitu. Terus juga saya dibarengi dengan saya juga baca Alkitab gitu ya. Saya baca Alkitab. Memang sebegitu singkat, memang kalau dipikir-pikir tidak mungkin ya. Tetapi inilah yang sebenar-benarnya saya ceritakan. Begitu singkat saya langsung loncat menjadi orang Kristen gitu, menjadi anak Tuhan. Nah, setelah setahun saya diubahkan Tuhan. Saya diubahkan Tuhan, tetapi nggak 100%. Maksudnya Tuhan memang mau mengubahkan kita 100%, tapi akunya yang kurang. Pada saat itu saya masih suam-suam ya. Saya masih suam-suam, jadi saya masih pergi ke diskotik sama teman-teman saya ya, karena kan pergaulan di Jakarta ya. Pergaulan di Jakarta saya suka ke diskotik, main roller skate di Blok M gitu ya. Zaman-zaman dulu tuh ya. Nah, udah. Tapi saya nggak lakuin yang lain-lain lah gitu ya. Hanya suka main ke diskotik aja. Memang saya suka dance ya. Nah, setelah itu saya berpikir gini, kok saya masih bisa melakukan yang begini ya, gitu. Maksudnya masih tidak bisa menahan diri ya, pada saat itu masih belum bisa menahan diri, masih belum kuatlah imannya ya, masih kedagingan gitu ya, masih kedagingan. Lalu lama-lama saya singkat waktu iya, singkat cerita saya berumur 30 tahun ya, 30 tahun saya belum menikah teman-teman. Saya belum menikah karena saya tidak minta sama Tuhan pada saat itu. Karena saya terlalu enjoy ya bergaul. Saya juga pergi ke gereja sini sama teman-teman saya tuh ya, tetangga-tetangga saya yang Kristennya. Saya juga menginjili tetapi juga masih kedagingan ya. Menginjili tetapi masih kedagingan. Dibarengi dengan kedagingan itu ya. Nah lalu
Singkat ceritanya, saya ingin menikah, sudah waktunya menikah. Ada perasaan ingin tidak mau lagi sendiri. Mau stop ya pergaulan dengan teman-teman. Eh, jadi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan Yesus, sudah saatnya saya menikah. Saya bilang begitu sama Tuhan. Saya cuma bilang begitu doang. Tapi saya memberikan 3 kriteria sama Tuhan yang saya mau. Yaitu saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, saya mau menikah, saya sudah saatnya menikah, tetapi kasih saya tiga hal yang saya inginkan. Yaitu pertama, pria yang suami yang akan Tuhan kasih itu harus mencintai Tuhan. Saya bilang begitu. Yang pertama itu yang mencintai Tuhan. Yang kedua, yang mencintai orang tua saya, keluarga saya. Yang ketiga, barulah mencintai saya. Tahu nggak teman-teman? Pada saat itu Tuhan Yesus mendengar saya. Itulah awal di mana Tuhan Yesus mendengar doa saya. Selama saya tidak pernah dijawab doanya, selama hidup saya yang sampai 0 sampai 16 tahun itu, saya tidak pernah dijawab Tuhan. Saya seperti blank gitu ya, kayak apa sih, kayak kosong gitu pikiran saya. Saya bicara dengan Tuhan tuh, Tuhan di mana ya? Waktu saya Muslim kan, saya cari-cari Tuhan di langit gitu ya, saya naikkan ke atas kepala saya gitu. Tuhan kok jauh banget ya di atas, apa nggak dengar suara saya? Ya saya sampai nangis-nangis begitu, tapi Tuhan nggak dengar saya pada saat itu. Saya masih kayak bimbang sekali ya pada waktu saya Islam itu. Nah inilah awal di mana Tuhan itu mendengar doa saya. Setelah itu mulailah ya Tuhan bekerja. Saya dapat suami dari kompas.com, teman-teman. Jadi saya jadi gini, saya tuh kerja jadi sekretaris. Nah, bos saya itu panggil saya, Katy, sini, lihat. Nah, bos saya kasih tahu saya, nih lihat nih, saya taruhin foto saya aja, cewek-cewek banyak banget yang deketin saya. Saya ketawa-ketawa. Terus saya juga di situ saya terinspirasi. Wah, kalau gitu coba deh, saya mau coba-coba naruh foto saya nih ya. Wah, nggak taunya banyak banget yang suka sama saya di dunia maya itu ya, di dunia maya. Nah, setelah itu saya berkenalan banyak sekali, tetapi saya nggak bisa membaca semua email mereka karena ada 300-an orang. Saya tidak sanggup bacanya sampai saya nggak bisa sanggup lah. Tapi ada satu, nggak tahu kenapa ini dari mana, saya juga nggak ngerti. Ini yang suami saya ini, kok bisa hubungin saya ya gitu kan, dari email itu. Ya saya email-emailan. Saya waktu itu main Yahoo juga ya, main Yahoo Chat itu. Nah dia berbicara dengan saya sangat intens di Yahoo Messenger pada saat itu ya. Sekarang udah gak ada lagi kayaknya. Ya saya bicara-bicara begitu, lalu berhubungan ya kayak orang suka sama suka lah gitu ya. Itu selama 5 tahun. Jadi setiap tahun dia datang ke Indonesia ya, ngelihat saya, lalu pergi lagi gitu. Ya lalu terakhir dia bilang dia mau menikah ya. Begitu mau menikah, saya udahlah pokoknya kita lakukan itu perkawinan, pernikahan itu maksud saya berdua. Jadi maksudnya saya ngurusinnya tuh berdua, tuh pernikahan itu bukannya berdua, bertiga sama Tuhan Yesus. Jadi keluarga saya tuh nggak ada satupun yang menolong saya. Dalam pernikahan aja itu nggak ada satupun yang menolong saya, cuman saya dan suami saya, of course dengan Tuhan Yesus. Jadi uniknya adalah begini teman-teman, kita cuman punya waktu, kedutaan itu kasih waktu saya nggak banyak, ya. Jadi dalam 2 minggu saya sudah menikah teman-teman.
Nah, dalam 2 minggu saya sudah menikah dan itu semua bagus dan baik adanya, baik adanya. Jadi kayak tester makanan gitu ya, tester makanan itu eh, kita berdua gitu, saya dan suami saya yang ini enak nggak, ini enak nggak, ini enak nggak. Jadi pilih-pilihnya cuman kita doang, cuman bertiga inilah, saya dan Tuhan, dan bertiga inilah yang bekerja. Akhirnya semuanya bagus dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, karena ini jodoh yang dari Tuhan, jadi saya nggak mau di gedung-gedung yang lain. Saya mau menikah di gereja. Saya bilang, saya mau menyerahkan perkawinan saya di dalam tangan Tuhan. Saya mau serahin ini semua. Rumah tangga saya, perkawinan saya di dalam Tuhan. Saya kasih Tuhan gitu ya, semuanya. Nah lalu berlangsunglah itu, yang paling bagusnya itu pada saat itu kan bulan Februari. Sebenarnya bulan Februari itu kan sebenarnya di hujan ya, hujan. Tetapi ini unik. Kita minta kan nggak hujan ya. Terus hujannya itu cuma pagi-pagi teman-teman. Malam-malamnya nggak hujan ya, malam-malamnya nggak hujan. Jadi semuanya bagus. Kata suami saya bilang gini sama suami saya, kok Tuhan nggak dengar doa kita ya? Aku bilang, kok ada hujan ya pagi-pagi gini? Aku bilang kan gitu. Terus kata suami saya gini, ini kan untuk menghilangkan debu aja, kata dia gitu. Oh iya ya, jadi debunya itu harus dihilangin dulu, ya. itu suami saya bilang. Jadi sempurna sekali ya, sempurna sekali sampai debu aja Tuhan perhatikan gitu ya. Setelah itu sore-sorenya itu hujannya juga cuma sedikit aja gitu, nggak lama. Jadi pas saya ke gereja ya, jam 3 itu udah bagus lah sampai malam gitu. Nah setelah itu seminggu kemudian saya ke Singapura ya, ke Singapura cuman berapa minggu, 1 minggu lah. Setelah itu saya langsung terbang ke Amerika. Nah inilah awal dari semuanya yang dahsyat terjadi teman-teman. Waktu saya tinggal di Amerika, suami saya bilang begini dengan saya, kamu harus dibaptis ulang. Saya seperti yang lainnya juga bilang, loh kok kenapa begitu? Memangnya ada ayatnya? Saya bilang, oh ada ayatnya, dikasihlah ayatnya. Saya orangnya yang tidak pernah, nggak mau atau menolak. Saya orangnya penurut, saya penurut. Sama suami penurut, apalagi sama Tuhan, penurut. Saya ikutin semuanya. Saya akhirnya dibaptis selam. Wah, ini dahsyat. Ini baru sangat dahsyat sekali. Waktu saya dibaptis selam, lalu saya minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya gereja. Karena saya nggak tahu gereja mana yang bagus gitu, gereja mana yang bagus. Saya nggak tahu, ini kan Amerika, saya nggak tahu di mana gerejanya. Akhirnya Tuhan kasih saya, temuin saya gerejanya ini unik juga. Saya ini mau belanja, cuman pakai celana yang buat olahraga itu loh, sama jaket yang buat olahraga lah, pokoknya nggak ada style untuk gereja gitu ya. Nah lalu tiba-tiba nggak tahu kenapa saya pas mau belok mobil gitu, entah kenapa tuh saya denger alunan lagu mereka pada nyanyi gitu. Tiba-tiba mobil saya berhenti di situ. Terus, ini gereja loh, kata suami saya gitu. Iya, coba yuk ke situ, gitu kan. Ya udah akhirnya ke situ. Pas saya ke gereja situ, disitulah saya memulai semuanya berubah ya. Jadi aku ke Apostolic Church, Pentecostal Apostolic Church. Ya. Di situ saya diajarkan sama Tuhan ya segala sesuatu. Saya bisa melepaskan kedagingan saya, teman-teman. Saya lalu belum dulu. Ini saya waktu pertama kali ke situ, selang 3 hari itu saya udah dapat bahasa roh.
saya didoain. Jadi pada saat itu pendeta bilang begini, hari ini ada yang mau lahir baru, ya, hari ini ada yang mau lahir baru. Langsung nunjuk saya, kamu. Saya bilang, terus saya ke depan, terus semua orang, pendetanya minta semua orang tumpang tangan di kepala saya. Saya ditumpangin tangan, saya fokus banget sama Tuhan ya, saya fokus sama Tuhan, lalu didoakan, di situ saya berbahasa roh, teman-teman. Karena orang tuh berbahasa roh itu kan nggak semudah itu kan dapetnya. Tapi kok saya cepet banget gitu dapetnya ya, nggak lama-lama gitu menunggunya ya. Lalu saya berbahasa roh, lalu saya tumbang, teman-teman, saya jatuh. Saya saking fokusnya sama Tuhan, saya jatuh, saya berbahasa roh, saya nggak bisa berhenti. Wah, saya menikmati hadirat Tuhan pada saat itu. Sampai saya tuh apa ya? Seperti mabok Roh Kudus gitu ya. Mabok Roh Kudus gitu. Wow, luar biasa. Itu luar biasa yang tidak pernah saya rasain sebelumnya. Itu dahsyat itu, teman-teman, benar-benar. Dan itu membuat saya ingin lagi, dan ingin lagi. Akhirnya saya terus di rumah saya melakukan itu. Saya waktu tiduran juga, saya berdoa, lalu saya berbahasa roh gitu ya. Saya intim dengan Tuhan ya, lalu saya dekat dengan Tuhan. Apa-apa saya tanya Tuhan. Mau kemana saya tanya Tuhan. Saya mau parkiran aja, saya tanya Tuhan. Tuhan Yesus, kasih saya parkiran. Tiba-tiba Tuhan kasih. Itu ajaib. Saya lihat di depan restoran itu, ini penuh banget ya. Suami saya bilang, wah penuh nih, kita nggak ada parkiran. Dengan iman saya bilang, jalan terus, Tuhan ada kasih parkiran di ujung sana. Jalan terus. Terus suami saya ikutin saya, jalan terus. Nggak taunya ada bener di pojokan. Itu ajaib. Jadi setiap perkataan yang saya katakan itu terjadi, teman-teman, terjadi. Nah, saya juga seperti Tuhan memanjakan saya ya, seperti tiang awan, tiang api. Ya, saya ngerasain banget. Jadi kalau saya mau nganterin anak saya nih, kan hujan ya, hujan. Itu hujan, kalau saya udah siap-siap nih mau keluar rumah, itu hujannya lebat, tadinya lebat sekali hujannya. Udah mau keluar rumah nih, udah pakai sepatu, hujannya berhenti. Hujannya berhenti. Nah, kita naik ke mobil, ya. Nah, begitu sampai di dalam mobil, hujannya lebat lagi. Wah, lebat lagi. Udah saya tahu itu, saya tahu. Nah, udah sampai di sekolah, kan masih hujan tuh. Nah, nanti kalau udah parkir nih, hujannya berhenti. Anak saya udah sampai kelas, saya sudah sampai mobil, hujannya lebat lagi. Gitu. Seperti itulah. Nah, jadi saya mau menceritakan tentang mujizat-mujizat sekarang yang Tuhan kasih ke saya, ya. Seperti itu, tentang hujan. Lalu saya juga pernah lalu begini, ini dahsyatnya juga nih. Waktu saya biasalah, saya habis belanja sama anak-anak saya ya. Saya pulang ke rumah. Waktu itu saya tinggal di apartemen saya. Lalu gerbangnya kan besar gitu ya. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, ini saya diberhentiin, hujannya diberhentiin. Begitu sampai di depan gerbang itu, hujannya berhenti. Lalu Tuhan Yesus ngomong sama saya, buka pintu, masuk ke dalam. Buka pintu, langsung masuk ke dalam gitu. Tuhan Yesus bilang, masuk ke dalam. Tapi saya ini nakal. Saya bilang, kan ada kotak pos di sini. Jadi maksud saya tuh sekalian lah ambil surat gitu ya. Paling cuma berapa detik lah, berapa menit gitu ya. Saya buka pintu, lalu saya buka kotak pos ini. Begitu saya cabut itu surat, itu saya seperti diguyur air, teman-teman. Itu anak-anak saya kan udah tahu nih tentang mujizat-mujizat itu kan, kalau saya ngomong Tuhan kan dengerin terus. Ya, jadi itu anak-anak saya udah tahu. Jadi anak-anak saya ketawa ngakak. Dan saya juga ketawa juga. Saya bukannya bingung, tapi saya ketawa. Aduh Tuhan, maafin saya, saya nggak dengar Tuhan. Nggak akan lagi begini. Ini membuat saya geli juga ya. Saya baru ambil gitu langsung kayak disiramin air seember loh teman-teman. Rasanya itu keras di sini.
Bukannya seperti air hujan gitu, bukan seperti air hujan, jadi kayak seperti siram air seember gitu ya. Nah udah gitu, itu tuh yang paling saya nggak bisa lupain yang itu. Nah lalu juga banyak sekali waktu itu juga saya deket dengan saya juga kan penginjilan ya, saya penginjilan juga di Facebook. Nah pada saat itu di Facebook itu ada orang yang saya nggak kenal, nggak tahu, tiba-tiba nelpon saya, ibu saya nggak bisa tidur selama selama 2 hari, dia bilang. Oh ya, karena saya pikir saya udah, ya saya imannya udah, saya pikir saya imannya udah oke lah, saya nggak perlu pakai berdoa untuk diri saya lagi. Saya langsung doain, langsung tuh ya, langsung roh yang ada di dalam dia itu attack saya. Bah, begitu attack saya yang nggak bisa tidur, dia yang bisa tidur, teman-teman. Jadi, tapi di situ saya tahu, saya sekarang ini saya berpikir bahwa, oh disitulah Tuhan itu mau mengajarkan saya lebih-lebih lagi bagaimana caranya kita bisa mendoakan orang yang sakit-sakit, kayak sakit kerasukan setan ya, atau yang gila, yang seperti itu, yang stres, depresi, seperti itu. Tuhan mau ajarin aku yang seperti itu, yang nggak bisa tidur, insomnia ya, yang seperti itu. Tuhan mau ajarin aku yang seperti itu. Dengan bagaimana Tuhan mengajarkan aku, dengan saya dulu yang merasakan itu gitu loh. Saya dikasih pengertian seperti itu sama Tuhan. Nah, ini lucu. Saya nggak tidur, dia 2 hari nggak tidur, saya nggak tidur 4 hari. 1 hari, saya 4 hari ini saya nggak tidur, nggak ada rasa capek teman-teman. Nggak ada rasa capek, rasa ngantuk, rasa letih, pegel-pegel gitu, nggak ada. Seperti gini aja, seperti biasa aja gitu. Selalu fresh muka saya. Terus, tapi kan kemanusiaan saya kan juga khawatir ya, sedih juga gitu kan, namanya juga manusiawi ya. Saya sedih juga. Di hari pertama saya nggak tidur. Nah di hari keduanya ini saya nggak tidur, tapi saya ada peperangan. Ada peperangannya begini. Saya bilang, saya mulai dibangkitkan sama Tuhan untuk menghancurkan iblis pada saat itu. Jadi saya mulai berani, ya. Saya bilang begini sama setannya. Jadi bukan kamu aja yang bisa bikin saya nggak tidur, saya juga akan bikin kamu nggak tidur. Begitu. Saya buka Alkitab, saya baca Alkitab itu semalam-malaman, sampai pagi jam 5 saya masih baca Alkitab. Tuhan Yesus bilang, jangan perjanjian lama yang dibaca, perjanjian baru. Langsung saya baca ini perjanjian baru langsung. Makanya perjanjian baru saya sebenarnya udah habis. Bukan sebenarnya udah habis perjanjian baru saya. Cuma perjanjian lama ini belum saya habisin. Nah, udah gitu, setelah itu saya mau keluar ya, saya mau buang air kecil. Ya. Itu saya skip satu cerita yang Tuhan datang ya waktu saya hamil. Tapi nggak apa-apa, ini dulu lah. Itu waktu saya mau buang air kecil, itu saya kayak sekelebatan bayangan hitam tinggi besar. Itu jalan ke sini, saya ke sana. Jadi saya begini, hah, gitu, saya gitu, hah, gitu, dalam nama Tuhan Yesus gitu. Terus saya ambil minyak urapan gitu ya, saya urapan, semua saya urapin, anak saya, suami saya, semua saya urapin. Terus udah tuh, terus saya kalau nggak salah saya kembali lagi ke kamar anak saya, itu kan kamar anak saya. Di kamar anak saya kembali lagi ke situ, karena setan itu masuk ke kamar anak saya. Sedangkan saya mau keluar, dia masuk ke kamar anak saya. Lalu saya balik lagi ke kamar anak saya berdoa, puji-pujian gitu ya. Lalu saya balik ke kamar suami saya, ke kamar saya. Pas di kamar saya nggak tahu, entah antara mimpi dan tidak mimpi gitu ya, nggak tahu kenapa ya, saya
atau penglihatan atau apa, saya nggak ngerti. Itu saya sebenarnya kalau dibilang tidur, saya nggak bisa tidur kan pada saat itu. Tapi saya ada kayak penglihatan atau mimpi, nggak ngerti lah apa namanya, tapi saya ngelihat ada sosok perempuan berambut pendek kayak ngebob gini ya. Terus dia bilang begini, di bar. Jadi saya berhadapan empat mata gitu sama dia, berhadapan. Dia ngatain saya gini, stupid gitu ya. Dia bilang gitu. Saya gini, saya tengking dia, dalam nama Tuhan Yesus. Hilang dia langsung. Dia langsung hilang. Gitu ya. Saya dikasih lihat. Saya bilang sama Tuhan. Waktu itu saya doa, Tuhan kasih lihat saya, iblisnya tuh seperti apa. Saya lihat gitu. Nah itu, saya dikasih lihat itu. Tapi saya tengking dia, dalam nama Tuhan Yesus. Hilang dia langsung hilang. Pas hilang, ketiga harinya, enggak, 2 hari itu saya udah ke dokter ya. Malamnya sebelum saya tidur itu saya udah ke dokter. Sebelum saya melakukan yang tadi itu baca Alkitab segala macam, itu sorenya tuh saya udah ke dokter. Saya dikasih tahu sama dokter saya, kamu minum Benadryl gitu loh, obat alergi yang bisa bikin ngantuk ya. Nah, saya minum, saya nggak langsung minum. Saya besoknya saya coba minum setengah. Itu kecil banget teman-teman, kecil banget. Tapi enggak, saya minumnya satu dulu. Saya minum satu, maklum nih ya, saya lupa nih. Saya minum satu, tapi tidurnya cuma 2 jam. Ya, saya puji Tuhan aja. Aduh, puji Tuhan bisa tidur, walaupun 2 jam. Gak apa-apa, udah saya aktivitas lagi. Udah gitu, saya minum, malamnya lagi saya minum setengah. Saya bisa tidur 5 jam. Make sense nggak? Jadi, saya tadi pertama kali saya makannya 1 tablet. Tidurnya cuma setengah. Make sense nggak itu? Giliran saya potong, tidurnya 5 jam. Jadi semakin sedikit kita minum, tidurnya semakin banyak. Dan siangnya saya nangis sama Tuhan. Saya nangis kayak anak kecil. Saya bilang, ini penyakit terkutuk ini bukan milik saya, Tuhan. Tuhan menciptakan saya, klaim. Tuhan menciptakan saya dengan sempurna. Tidak ada penyakit-penyakit kayak begini ya. Penyakit duniawi yang orang-orang stres ini nggak ada. Karena saya juga kan nggak pernah stres. Saya nggak ada stresnya. Sampai sekarang juga saya nggak stres. Hidup saya santai bersama Tuhan ya. Lalu, setelah itu, malamnya Tuhan bilang, itu setelah saya doa itu, terus malamnya Tuhan bilang, pas saya mau minum obat gitu lagi, Tuhan bilang, jangan minum obat. Kamu percaya nggak? Kata Tuhan gitu. Kamu bisa tidur ya. Dalam hati itu, di hati saya, seperti ada bisikan seperti itu. Saya merasa, ya Tuhan, saya percaya, saya bisa tidur. Saya nggak minum obat, saya tinggalin. Saya tidur. Nah akhirnya ya udah, saya tidur. Itu orang yang nelfon saya itu saya blok. Makanya sampai sekarang saya jadi ratu blok. Nggak bisa nggak teman-teman. Nah saya skip yang waktu saya hamil ya, kan saya menikah tuh ya. Saya ke Amerika. Ya, saya menikah. Maksudnya saya hamil anak pertama. Hamil anak pertama saya keguguran. Lalu udah sampai keguguran gitu, terus Tuhan bilang dia mau memberikan yang terbaik. Nah, waktu saya keguguran, saya nangis. Kalau nangis tuh saya seperti anak kecil memang. Kalau apalagi nangis sama Tuhan ya. Nangis berdoa sama Tuhan itu saya seperti anak kecil. Nangisnya itu luar biasa sampai gitu-gitu ya. Saya kehilangan anak saya yang pertama, saya bilang sama Tuhan. Lalu saya nangis itu sampai semuanya ini keluar, sampai ingus-ingus juga keluar gitu ya. Nah saya duduk di samping jendela. Saya lihat kok cahaya yang di sana
sama lampu kamar saya kok lebih terang yang di situ ya. Saya lihat ada cahaya waktu saya nangis. Terus gak berapa lama kan saya lagi memperhatikan cahaya itu terang sekali, seperti terangnya tuh lebih dari lampu neon yang putih itu. Saya perhatiin gitu, nggak taunya memang saya udah nggak ada, pas saya udah selesai gitu, saya gini-gini saya perhatiin, kok kamar saya kok lebih gelap ya gitu ya. Terus saya pegang mata saya, loh kok nggak ada air mata lagi? Lah ini semuanya nggak ada gitu loh. Jadi pada saat itu Tuhan menghapus air mata saya, teman-teman. Saya ngerasain banget sampai nggak ada setitik pun, bersih banget. Padahal barusan itu saya sampai baju-baju saya juga nggak basah. Tadinya tuh saya kayak orang apaan deh gitu ya. Karena saya kan kehilangan anak ya, ya gitu kan rasanya gimana itu. Lalu saya sampai, wah kok saya nggak ada, seperti saya nggak ada air mata ya. Terus Tuhan kasih saya gini, aku akan memberikan yang terbaik buat kamu gitu. Jadi maksudnya tuh jangan bersedih gitu loh. Wow, itulah pertama. Sampai saya giniin teman-teman, sampai saya gini, gitu, sampai saya tuh mau nangis itu, karena udah gak ada perasaan sedih lagi kok. Kok saya gini ya, saya gitu, saya bingung juga. Nah udah tuh ya. Setelah itu saya hamil anak saya. Nah pas hamil umur 8 bulan, saya di kamar nih, lagi tidur tiba-tiba mau buang air kecil. Lagi tidur mau buang air kecil, saya nggak langsung bangun ya. Saya kan pertama mata dulu kan yang harus melek sambil males-malesan, namanya juga orang hamil besar ya. Tapi saya ngintip. Saya nggak tahu kenapa saya ngintip gitu, ngintip. Ini raja dari mana datang ya? Jadi Tuhan itu datang dengan dua malaikat di belakangnya. Jadi seperti begini, yang satu pendek, yang satu tinggi, malaikatnya, terus Tuhan yang lebih tinggi gitu. Begitu lalu saya lihat, saya ngintip, ini apa ya, ini raja dari mana datang ke rumah saya, kok mau sih datang ke rumah saya bilang. Karena saya itu rumahnya cuman studio, tipe studio pada saat itu, karena yang lainnya kan kita rentingin ya, yang lainnya kita sewain. Jadi saya tinggal di rumah kecil di belakang apartemen saya itu. Rumahnya nggak bagus, biasa aja, namanya juga kita cuma berdua gitu loh. Jadi kita nempatin yang kecil aja ya, rumah kecil di situ studio. Nah, saya berpikir gini, kok raja mau ya datang ke rumah saya yang kecil begini, gitu pikiran saya. Nah, udah saya mau kebelet kencing nih ya, saya langsung bangun. Kenapa saya ngintip? Karena saya takut kalau saya melek, dia pasti hilang. Itu udah dipastikan. Saya udah tahu, nggak tahu kenapa saya berpikiran seperti itu. Makanya saya perhatikan dulu dengan ngintip-ngintip gini gitu loh, dengan ngintip-ngintip gitu. Bajunya itu teman-teman, ukiran. Begitu saya mau ke belakang, udah hilang. Nah saya nggak ada rasa takut, saya lewatin yang Tuhan berdiri itu. Tuhan Yesus berdiri di depan pintu kamar saya. Ya jadi ini pintu, dia di sininya. Dia nggak di tembok, dia di pintu, di depan pintunya itu. Lalu saya lewat situ, begitu saya lihat ke kamar kecil gitu ya, saya lihat, loh kok ini ada kayak sign, ada kayak tanda di jidat saya gitu. Saya gini-giniin, gitu, ini apa ya? Gitu kan. Waktu itu saya ngelihat mungkin dari mata, Tuhan ngebukain mata saya kali pada saat itu ya. Itu saya ngelihat transparan. Jadi di bawah kulit. Di bawah kulit tuh saya ngelihatnya transparan. Ada tanda di bawah kulit saya. Saya lihat tanda, tapi tandanya saya nggak tahu itu tanda kayak apa. Saya nggak tahu, cuman ditandain aja gitu saya. Saya pikir saya mau mati, teman-teman. Saya pikir ini tanda kalau orang mau meninggal nih, ditandain gitu. Saya pikir pada saat itu. Tapi saya nggak takut. Nggak ada rasa takut sama sekali. Nggak ada rasa takut nih nanti gue mati gini-gini. Nggak ada rasa takut. Damai sekali. Nah udahlah, setelah itu saya bilang sama pastor saya, ini ada
tiga sosok yang datang ke rumah saya gitu kan. Gini-gini, oh itu Tuhan Yesus, karena pada saat itu Tuhan Yesus selalu membawa, kalau Tuhan Yesus datang itu dia membawa dua malaikatnya di belakang gitu loh. Waktu itu ada juga nabi yang katanya nabi siapa itu yang Tuhan tuh datang bertiga gitu loh, ada di Alkitab gitu ya. Oh iya iya iya. Udah pas setelah itu ya apa yang saya lakukan, Tuhan memberkati saya teman-teman. Memberkati itu luar biasa. Tuhan, kalau saya bilang, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu saya dapat. Dapatnya tuh bukannya satu, dapatnya itu 3, 4, dan 5. Sampai saya tuh mau, ya istilah orangnya tuh, sampai muntah-muntah deh gitu. Kalau dikasih gitu sama Tuhan. Makanya saya bilang, Tuhan itu nggak ngasih setengah-setengah. Tuhan kalau ngasih kita itu berkat itu luar biasa. Sampai tuh kita itu udah nggak ada lagi yang namanya apa ya, namanya mata duitan ya, atau namanya kedagingan itu udah nggak ada lagi. Kedagingan itu udah nggak ada lagi. Karena sudah diberkati semua gitu loh. Karena sudah diberkati semua, kedagingan itu udah nggak ada lagi juga gitu loh. Jadi bukannya kita bukannya lagi berpikir ke soal materi, tetapi ke soal-soal yang lain yang kita pikirkan gitu. Itu ajaib, ajaib. Nah, sampai saya juga memiliki rumah yang sekarang ini juga ini dari Tuhan. Dengan kalau dipikir-pikir, ada nggak sih kita bisa beli rumah yang apa ya, yang harganya tuh murah meriah, daerahnya bagus tapi murah meriah? Ada nggak? Di Amerika lagi. Pasti dong kalau daerahnya bagus, pasti harga rumahnya mahal. Bener nggak? Tapi dengan doa saya bilang begini, waktu saya naik mobil, saya anterin anak saya sekolah. Saya ngelewatin ini, di depan jalan yang ini, yang rumah saya ini kan rumah yang dari Tuhan ini, di depan situ. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan Yesus, saya cuma punya uang di bank saya belak-belakan aja sama teman-teman ya, pada saat itu. 20.000 doang. Cuman ada mungkin 300 jutaan gitu. Saya ini uang nggak pernah kepake, saya nggak pernah pakai ini uang. Ya namanya juga saya udah nggak kedagingan lagi, jadi saya udah nggak pengen punya ini, punya itu, lalu saya pengen beli sepatu yang mereknya inilah, anu lah, udah nggak ada kepikiran lagi. Jadi ini uang nggak pernah saya pakai gitu loh, saya kumpulin aja gitu ya sampai sebegitu. Terus saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan saya pengen banget punya rumah, gini, saya pengen ini uang menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk keluarga saya, gitu. Saya bilangnya begitu. Terus saya bilang gini, saya pengen rumah yang di daerah sini. Saya cuma nunjuk gini doang. Saya mau punya rumah yang sambil nyetir tuh. Dalam nama Tuhan Yesus, saya pengen punya rumah yang di daerah sini Tuhan. Gak tahu kenapa 2 minggu kemudian, saya dengan realtor saya itu kan waktu itu saya lagi iseng-iseng aja ya, lihat-lihat rumah. Gak taunya ada rumah ini. Rumahnya awalnya nggak bagus. Nggak bagus rumahnya. Dan realtor itu begitu masuk, mobilnya itu nyusruk. Realtor itu ngomong begini, kamu jangan rumah yang ini deh, katanya gitu, dia bilang gitu. Jangan rumah yang ini. Ini nggak cocok buat kalian, katanya gitu kan. Enggak, aku mau yang ini. Karena Tuhan itu kasih taunya waktu menetapkannya itu waktu mobil dia nyusruk gitu loh. Itu pertama-tama kalinya saya ngelihat kita sama-sama sama realtor ngeliat rumah sampai itu mobil nyusruk gitu, truk gitu. Udah gitu susah dibalikin gitu loh. Nah saya bilang, ini rumah saya nih. Saya bilang gitu kan. Saya langsung bilang, ini rumah saya. Enggak, ini rumah saya. Saya bilang gitu kan. Udah nih, udah. Terus saya langsung kasih DP-nya gitu. Saya kasih semuanya dan saya di bank nggak punya uang sama sekali. Dengan iman tuh ya, saya kasih DP-nya. Udah, saya nggak pikirin lagi. Nggak taunya saya dikasih selamat sama realtor saya.
kamu pemilik rumah ini. Saya udah tahu, saya bilang gitu. Saya udah tahu ini rumah saya bilang gitu kan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan lucu banget. Kadang-kadang Tuhan itu bisa kita bisa ketawa loh sama Tuhan. Kadang-kadang dia juga kasih saya sebersit sesuatu yang lucu gitu di pikiran saya ya. Jadi saya ketawa gitu. Kadang-kadang saya begitu sama Tuhan ya. Karena kita komunikasi terus, saya kemana-mana saya komunikasi sama Tuhan. Sampai saya buang air kecil, buang air besar, mandi, saya komunikasi sama Tuhan. Kemanapun saya pergi, saya komunikasi sama Tuhan. Saya nggak bilang, oh di kamar mandi itu tidak boleh, kamu berdoa ya. Nggak boleh begitu. Makanya waktu saya di Islam dulu, mereka bilang, kamu nggak boleh berdoa di kamar mandi ya, katanya gitu. Dalam hati saya sekarang nih, saya lihat pantesan setan-setannya numpuk di kamar mandi ya. Nggak pernah didoain kamar mandinya, bener nggak? Nah, kalau saya kan di mana-mana, saya di pojok-pojok mana, saya doain, di gudang saya doain, di basement saya berdoa. Di mana-mana saya berdoa. Nah, jadi rumah saya ini enak sekali. Ini rumah yang dari Tuhan. Saya di sini, wow, nggak ada setannya, teman-teman. Kata orang-orang kan, aduh, rumah saya ini suka ada ininya, kuntilanak di pojokan, apa. Rumah saya ini nggak ada, bersih. Saya suruh lihat orang yang bisa melihat, ada kan orang yang punya karunia-karunia. Saya suruh lihat rumah saya nggak ada apa-apanya. Iya, saya juga nggak merasa ada apa-apa. Jadi ini rumah yang dari Tuhan. Jadi dari mulai catnya, lantainya, cat lantainya, semuanya, atapnya, semuanya itu desainnya nih. Saya kan ngedesain lagi. Itu saya ngomong sama Tuhan. Tahu nggak? Rumah saya itu nggak ada orang yang catnya sama dengan saya. Waktu saya ngecat rumah ini, tetangga-tetangga saya menghampiri saya. Dia bilang, terima kasih ya, kamu memperbaiki daerah kita. Rumah kamu cantik. Rumah saya tuh kecil, tapi imut. Anehnya, atapnya itu ada 3. Saya bilang, atapnya ada 3. Berarti Bapa, Putra, dan Roh Kudus dong. Aku bilang gitu sama Tuhan. Iya, berarti Bapa, Putra, dan Roh Kudus menaungi rumah saya. Tuhan Yesus menaungi rumah saya bilang gitu. Unik, rumah saya unik. Terus juga, ya, pokoknya semua yang Tuhan kasih itu, anehnya ya dari uang 20.000 itu bisa menghasilkan bisa menghasilkan rumah. Dan tahu nggak, waktu saya beli rumah ini harganya cuma 300, dia buka 325. Saya bikin pakai angka Tuhan. Saya bilang, saya mau 370. Saya dapat 370. Tahu nggak sekarang berapa nilainya ini? 800.000. Bukan 370.000 lagi. Jadi sudah 800.000 dolar. Saya bilang, lalu saya bilang sama Tuhan, ini sekarang lagi pergumulan. Saya bilang gini, Tuhan, saya mau punya rumah yang 1 juta dolar. Saya bilang begitu sama Tuhan. Ini lagi pergumulan. Waktu itu sempat saya bisa punya rumah kayak gitu. Tapi harganya segitu, di rumah saya ini, di daerah rumah saya ini harganya segitu, udah 900 itu. Tapi kamarnya 2. Saya pikir-pikir, kan saya mau punya kamar 3. Berarti harus lebih besar lagi kan? Ya udah, akhirnya kok saya bisa punya harga yang segitu, tetapi kok kamarnya tetap 2, ya mendingan saya di rumah saya aja deh. Saya bilang begitu kan. Ya memang mungkin saya nggak boleh pindah dari sini kali ya, tetapi saya minta sama Tuhan untuk saya bergumul terus untuk mungkin ini nggak dijual, mungkin nanti Tuhan kasih lagi yang baru. Itu pergumulan saya. Iya, ya seperti itulah kesaksian saya. Pokoknya semua yang saya minta tuh Tuhan kasih, semua Tuhan kasih. Ya, kenapa saya mau minta rumah baru? Karena kan suami saya sakit dan dia membutuhkan, kita ini punya barang itu banyak ya. Jadi barang suami saya, maksudnya barang suami saya itu kan berdus-dus untuk makanannya dia. Jadi saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau numpukin ini di kamar dia, karena kan nanti jadi
pengap gitu ya. Saya bilang nih kalau Tuhan kasih lagi rumah yang 3 kamar gitu ya, mungkin saya bisa lebih organize gitu. Itu pergumulan saya. Ya, itu aja sih Pak Frankie, dan puji Tuhan sampai saat ini Tuhan selalu kasih saya semuanya yang ajaib. Jadi walaupun saya tidak bekerja, suami saya tidak bekerja, Tuhan Yesus bilang anaknya tidak akan meminta-minta roti. Dan juga Tuhan memberkati luar biasa ya. Itu unik ini Pak Frankie. Uniknya begini, kalau orang-orang tanya, kamu kerja apa sih? Nggak kerja apa-apa. Kok kamu selalu happy ya? Ya karena saya nggak pernah mikirin yang susah-susah. Saya hanya mau mikirin ya, paling saya nyediain makanan buat anak saya, kayak gitu-gitu. Yang lain-lainnya urusan besok, lusa, itu bukan urusan saya bilang, itu biar aja Tuhan yang ngaturin. Gitu kan. Dan saya mengimani bahwa kalau burung dikasih makan, kenapa kita nggak dikasih makan? Begitu. Jadi, saya pernah minta sama Tuhan gini, Tuhan, apa saya harus bekerja? Tapi Tuhan Yesus bilang begini, kamu nggak perlu bekerja, kamu kerja aja di rumah. Gitu Tuhan bilang begitu. Tiba-tiba saya ketemu teman saya, nyolek saya dari belakang. Kamu tahu nggak IXSS? Apaan tuh? Itu kan suami kamu sakit. Kalau suami kamu sakit, itu kamu bisa dapat duit. Ah, yang benar. Iya, kamu jadi nurse-nya. Jadi kamu jadi perawat suami kamu. Kamu digaji. Oh iya, itu saya ngurusnya gampang banget, teman-teman. Ngurusnya gampang banget. Pokoknya semuanya beres. Tiba-tiba saya digaji. Gitu. Sampai saat ini saya masih kerja dengan suami saya. Begitu, teman-teman. Jadi, dari mana-mana itu datang aja gitu. Kadang-kadang saya nggak pernah, perasaan saya nggak pernah klaim saya nuntut ini bank gitu ya. Tapi tiba-tiba bank kasih saya duit gitu. Saya bingung. Saya sampai nanya-nanya, saya sampai telepon, kamu kasih saya duit ya? Ini uang apaan? Enggak, itu uang kamu. Loh, uang aku dari mana? Saya bilang gitu. Iya, itu uang kamu. Kamu nggak ada urusan dengan kita lagi ya. Itu uang kamu. Saya bingung gitu. Loh, ini gimana? Ya udah, saya ini aja. Setiap ada apa-apa saya konfirmasi lagi. Ini uang dari mana ini? Aku bilang gitu. Jadi tuh uang tuh kayak ngalir begitu aja, teman-teman. Saya sampai bingung. Wow, pekerjaan Tuhan nih aneh juga ini. Luar biasa ini ya. Sampai supermarket aja juga ngasih saya uang gitu. Ini gimana? Iya, begitu-begitulah. Pokoknya di Amerika ini semuanya ya begitu. Semuanya berhubungan dengan uang ya. Uang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya beliau dijamah Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan, dan luar biasa sekali. Perkara-perkara supranatural, mukjizat ya terjadi dalam hidupnya, dan itu sungguh di luar nalar ya. Tidak semua orang atau setiap anak Tuhan bisa mengalami peristiwa-peristiwa supranatural yang begitu dekat dan begitu intim dengan Tuhan. Itulah akibat kita mempunyai hubungan yang intens, hubungan yang penuh dengan intimasi dengan Tuhan. Ibu ini mengalami peristiwa-peristiwa adikodrati yang di luar nalar. Dan saya percaya Bapak Ibu dan teman-teman semua pasti akan mengalami itu apabila kita intim dengan Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah semangat di dalam Tuhan, teruslah bersaksi, berdoa, bersahabat, mengasihi, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Indonesia butuh Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk mengalami lawatan Tuhan, revival terjadi di Indonesia, dan saya mengundang kita semua tetap setia di dalam syafaat kita. Tuhan beserta kita dan memberkati kita semua. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.